Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang rilis tanggal 16 Mei. Berarti beberapa hari yang lalu ya. Di situ judulnya tajam sekali ya. Bukan sejarawan, Rumail tidak paham sumber sejarah. Yang pertama dia sudah tidak pakai Gus Rumail ya, tapi Rumail saja. Atau mungkin secara judul ya saya tidak baca. Saya cuma baca di postingan yang di blog kuning oleh Gus Rumel itu, kita baca punya Kiai Madudin dulu ya. Kesimpulannya Rumail, oh ya berarti yang pakai bahasa Rumel ya, terbukti tidak memahami ilmu sejarah dan metodenya. Ia juga terbukti berkolaborasi dengan yang lain dalam membuat sanad palsu. Setelah terbukti demikian, maka agaknya Rumail tidak bisa lagi dihitung sebagai orang yang dapat menjadi pembanding ilmiah tentang nasab Ba'alawi yang sudah terbukti nasab palsu tersebut. Nah, lalu muncullah Gus Rumail Abbas itu, bahasanya tajam juga di situ ya. Mau ngetes kemampuan saya atau gimana? Kapan? Di mana? Saya tidak sedang dalam mood pingin bersopan santun dan tawadu dalam debat nih. Ayolah Kiai Madudin ya, itu ditantang debat itu. Pada suka mana ini ya. Kita ingin menikmati perdebatan Gus Rumel yang sengit dengan Kiai Madudin ini ya. Kiai Madudin jangan lagi ngeles. Oh saya tidak mau berdebat kalau dengar dengan Robito Alawiyah, itu udah gugur. Jadi Kiai Madudin ini pertama kan nantang siapapun ulama, siapapun seluruh dunia 3 hari 3 malam. Kemudian setelah mau diadakan acara di Banten, entah ada apa, tiba-tiba ada persyaratan ya. Persyaratan yang belakangan itu, kalau kamu jual beli barang kamu bisa ditimpukin sama orang, tapi ya nggak apa-apa ya, kita hormati. Persyaratannya harus mewakili Robito Alawiyah. Tapi setelah itu Kiai Madudin itu berkali-kali sudah di Padasuka itu berdebat dengan Gus Rumail. 2 kali kalau nggak salah ya. Berarti kan sudah hilang itu. Sudah nggak perlu dengan Robito Alawiyah. Bahkan nantang-nantang debat Gus Fahrur juga. Padahal di situ bukan perwakilan dari Robito Alawiyah. Jadi ini nggak ada alasan lagi Kiai Madudin untuk mengelak dari tantangan debat ini ya. Apalagi mukul orang sebegitu dahsyatnya, diajak debat nggak mau, gimana kita menilainya ya. Jadi pertanggungjawabkan judulnya itu, Kiai Haji Madudin itu harus tanggung jawab itu. Mengatakan orang bukan sejarawan, terbukti tidak paham sejarah, tidak paham metode sejarah dan sebagainya. Ya jangan sampai merasa si paling paham tapi menurut dirinya sendiri gitu ya. Gitu jangan nggak bagus itu Kiai Madudin ya, nggak bagus. Jadi silahkan itu ya. Sudah diajak itu, pada suka mungkin mau memfasilitasi atau mungkin secara offline langsung lebih bagus sebetulnya. Jadi bisa disimpulkan selama ini Gus Umil debatnya itu mungkin memang masih sangat menjaga kode etik ya. Jadi kalau orang bicara tidak bicara atau bagaimana, atau manggilnya juga masih kayak Haji Imaduddin. Jadi masih santai. Karena ini sudah bahasanya rumel-rumel aja. Oh, berarti sudah kayak debat dengan kawan gitu ya. Bagus itu ya. Nanti akan pure sekali ya. Karena kalau ada orang yang misalnya sparring di atas ring itu kan ada yang pakai pengaman, ada yang masih banyak aturannya. Itu kan memang nggak terlalu enak ya, nggak maksimal ya. Bagusnya itu yang nggak usah pakai pengaman lah ya. Nggak akan mati juga. Ini cuma debat kok ya. Ya paling ya malu ya. Ya kalau ada malunya, kalau nggak punya malu, udah biasa salah terus diem-diem kan nggak ada malunya kan, biasa saja begitu. Jadi maksud saya, memang yang selalu ditunggu-tunggu itu adalah Kiai Madudin ini bertanggung jawab dengan tulisannya secara langsung gitu loh. Bukan lewat tulisan, lewat tulisan gitu. Karena repot ya kalau lewat tulisan tuh repot ya. Apalagi netizennya ya begitu ya. Baca tulisannya mungkin juga enggak, ngerti mungkin juga enggak, tapi ya gitu ya. Kan pernah juga Kiai Madudin kayaknya ditantang oleh siapa namanya itu, Kiai Nur Ihya, tentang ad-dalal al-alal itu. Ya daripada ngeladeni Kiai Nur Ihya mending ngeladeni ini aja, Kiai Madudin aja langsung ya. Karena ya itu tadi, ini kan kita bicara tesis Pak.
bicara penelitian Kiai Haji Madudin ya. Yang katanya Dr. Soleh bukan penelitian tapi paper atau apalah. Jadi mesti yang bertanggung jawab itu yang punya. Nanti kalau berdebat dengan orang-orang selevel Kiai Nur Yahya itu ya nanti sama dengan di Banten itu. Ketika didesak mempertanggungjawabkan tesis, bilang saya nulis, saya nggak tahu menahu tentang tesis. Wah repot ya, udah keluar kemana-mana dari maksud tujuan awal ya. Lagian ngapain berdebat al-alal, ad-dallal atau apa? Kiai Nur Yahya pakai manuskrip yang cari di internet kok. Bukan nyari sendiri yang lebih tua, dipikirnya sudah yang paling tua, itu lucu lah, nggak perlu saya tanggapi ya. Nggak mengikuti perkembangannya itu yang. Sementara Gus Romel kan bicara tentang manuskrip yang lebih tua, bukan tidak tahu. Jadi Kiai Nur Yahya itu kalau membaca Al-Majdi, manuskripnya itu tidak mungkin manuskrip berusia tahun 400-an, abad kelima nggak mungkin. Itu semuanya di atas tahun 900 Kiai Nur Yahya ya. Jadi manuskrip itu semuanya muda-muda semua. Jangan dikira Al-Majdi itu ditulis berdasarkan manuskrip yang ada di tahun 400 seusia Al-Umari, nggak mungkin. Kiai Nur Yahya nggak mungkin ya. Itu tahun 1000 atau tahun 900 gitu, baru itu salinan keberapa nggak ngerti gitu ya. Jadi kalau masalah salinan berbeda satu sama lain, terus yang dimasukkan ke kitab yang mana itu ya biasa gitu ya. Itu Al-Majdi itu ya, nanti ini saya bicara spesifik ya untuk komentari Kiai Nur Yahya, tapi ini gambaran saja. Jadi misalnya Tobaqo Fuqahail Yaman bukan Al-Janadi itu ya. Tarikh wal Muluk itu ada 7 apa berapa manuskripnya itu. Itu ada yang paling tua umur tahun berapa. Itu 7 manuskrip itu pasti ada yang berbeda-beda lah. Itu kok digas itu. Jadi ngotot al-alal ad-dallal, dan itu nggak ada hubungannya dengan apa-apa. Mau ad-dallal mau al-alal ya. Tapi makanya ya Gus Rumel nggak perlu melayani itulah. Layani ngajak Kiai Mat langsung lah gitu. Artinya kalau bisa beli Alphard ngapain nawarin Supra gitu, ngapain nawar-nawar Supra, nawar-nawar Avanza, nawar-nawar Beat, nggak usah lah, cukup untuk beli Alphard cukup kok gitu ya. Ya nanti kamu bilang wah sponsornya besar dong bisa beli Alphard, nggak, maksudnya begini. Ya kalau ngadepin Kiai Madudin aja masih enteng sebetulnya, apa ngapain masih repot-repot mau ngadepin Kiai Nur Yahya kan begitu ya. Kan yang punya tesisnya Kiai Madudin, apalagi yang tajam bahasnya kan Kiai Mat, jadi ya hadapi Kiai Mat aja ya. Biar ada pertunjukan yang menarik lah, udah bosan kita ngelihatnya ya, tulisan lagi ya. Ya sebetulnya bagus sih biar kita rajin membaca, tapi pemersah ini kan malas baca, sukanya kan dengerin orang ngomong, apalagi youtubernya mana suka baca itu. Orang ada filter TikTok aja dianggap beneran kok ya, karena ngebacanya itu mungkin sekilas nggak cari pembanding gitu kan. Misalnya orang itu buka lagi berita yang lain dan dikonfirm kan bisa, oh dari TikTok, terus lihat di TikTok Habib Ja'far itu, oh ada ternyata gitu. Itu pun banyak yang percaya itu kalau itu real tes DNA. Sejak kapan tes DNA kok jadi berasal dari negara mana? Biasanya kan bicara itu haplo begitu, ini kok nggak ada haplonya ya. Begitu nak ya. Ya semoga ini terjadi ya. Allahumma inna